Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 505. Ki Lurah Agung Sedayu tertawa. Katanya, tentu tidak dapat aku katakan di sini. Aku hanya dapat mengatakannya kepada Ki Demang Pudak Lawang serta Prastawa. Jika kemudian akan diumumkan, biarlah Ki Demang yang melakukannya. Puput itu menjadi ragu-ragu. Namun seorang yang berwajah gelap, bermata tajam seperti mata burung hantu, melangkah maju. Tidak ada kecualinya, Ki Lurah. Siapapun tidak boleh masuk. Siapapun, Ki Lurah. Dengar. Apalagi bagi kami orang-orang Tanah Perdikan, Ki Lurah termasuk seorang pendatang. Ki Lurah bukan keluarga yang sejak semula tinggal di Tanah Perdikan ini. Karena itu, maka Ki Lurah tidak akan dapat memasuki Kademangan Pudak Lawang. Jangan bergurau, Simpang. Aku juga pandai bergurau. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk bergurau. Ki Lurah mengancam. Mengancam? Bagaimana mungkin kau dapat mengatakan aku mengancam? Lalu apa maksud Ki Lurah? Sekarang, kembali saja ke Padukuhan Induk. Tidak ada kesempatan khusus bagi orang asing seperti Ki Lurah. Tidak. Aku akan terus, nada suara Ki Lurah Agung Sedayu meninggi, sehingga anak-anak muda yang menghentikannya menjadi berdebar-debar. Mereka semuanya mengetahui, siapakah Ki Lurah Agung Sedayu. Tetapi Simpang masih juga menggeram. Jadi Ki Lurah akan membuat kisruh di Pudak Lawang? Tidak. Jika aku akan membuat kisruh, aku tidak akan datang hanya berdua. Aku akan membawa seluruh pasukan pengawal Tanah Perdikan dari semua kademangan serta Padukuhan Induk. Bahkan aku dapat membawa para prajurit dari pasukan khusus Mataram yang berada di Tanah Perdikan. Jika masih belum cukup, aku dapat minta Mataram mengirimkan prajurit segelar sepapan. Bahkan prajurit dari Demak, Pajang, Pati, Kudus dan Bangwetan. Kau mendengarnya? Kelak, jika mereka datang dan berdiri saling berimpitan, maka mereka memerlukan tanah seluas Kademangan Pudak Lawang. Nah, kau tahu artinya? Anak-anak muda itu menjadi tegang. Kata-kata Agung Sedayu itu bagaikan sembilu yang menyayat jantung mereka. Yang dikatakan itu memang dapat terjadi, berkata anak-anak muda itu di dalam hatinya. Sementara itu, Ki Lurah Agung Sedayu tidak menghiraukan mereka lagi. Ia pun kemudian memberikan isyarat kepada Gelagah Putih untuk melanjutkan perjalanan. Kedua ekor kuda itu pun segera berlari. Kuda Gelagah Putih yang besar dan tegar itu justru berlari di belakang kuda Ki Lurah Agung Sedayu. Anak-anak muda yang menutup jalan itu hanya dapat saling berpandangan. Tidak seorang pun yang berani mencegah. Mereka tahu, jika terjadi benturan kekerasan, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih akan dapat membunuh mereka semuanya sampai orang terakhir. Sementara itu, Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih melarikan kuda mereka semakin kencang. Mereka sama sekali tidak berhenti ketika anak-anak yang berdiri di pintu gerbang padukuhan terdekat melambai-lambaikan tangan mereka, sebagai isyarat agar keduanya berhenti. Bahkan ketika kedua orang penunggang kuda itu melarikan kuda mereka semakin kencang, anak-anak muda itu pun berloncatan menepi. Siapakah mereka? Bertanya seseorang yang tidak sempat melihat keduanya. Ketika ia mendengar derap kaki kuda berlari dan muncul dari regol halaman rumahnya, orang itu melihat beberapa orang anak-anak muda berdiri dengan nafas terengah-engah. Bahkan ada di antara mereka yang justru terjatuh dan berguling di tanah berdebu. Seorang di antara anak-anak muda itu pun berdesis. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Hanya berdua? Ya, hanya berdua. Alangkah beraninya. Seorang anak muda yang lain menyahut. Keduanya mampu mengalahkan kita, anak-anak muda sepadukuhan. Tetapi yang lain lagi menyahut. Tetapi di Padukuhan Induk Kademangan, mereka akan terbentur pada ilmu yang sangat tinggi. Di Padukuhan Induk ada Ki Kapat Argajalu dan kedua orang anaknya. Jika Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih mencoba menyombongkan dirinya di hadapan Ki Kapat Argajalu, maka keduanya akan menjadi endok pengamun-amun. Tidak ada yang menyahut. Tetapi beberapa orang di antara mereka bertanya di dalam hati. Apakah orang yang bernama Ki Kapat Argajalu itu akan dapat mengimbangi kemampuan Ki Lurah Agung Sedayu? Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih melarikan kuda mereka dengan kencangnya. Jika mereka melewati padukuhan, mereka sama sekali tidak mau berhenti, meskipun ada beberapa orang anak muda yang mencoba menghentikan mereka di mulut lorong.
Beberapa saat kemudian, maka Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu telah sampai di Padukuhan Induk Kademangan Pudak Lawang. Mereka terpaksa memperlambat kuda mereka ketika mereka sampai di pintu gerbang Padukuhan Induk. Yang berdiri di pintu gerbang adalah sekelompok anak-anak muda dengan senjata telanjang di tangan. Beberapa ujung tombak pun telah merunduk. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih berhenti di luar pintu gerbang. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih, terdengar suara seorang anak muda dengan nada berat. "Kayun," desis Gelagah Putih. Ia tahu bahwa anak muda itu adalah pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh di Kademangan Pudak Lawang. "Kalian akan pergi kemana?" bertanya Kayun. "Aku akan menemui Ki Demang Pudak Lawang," jawab Ki Lurah Agung Sedayu. "Ada keperluan apa?" "Akan aku katakan kepada Ki Demang jika aku sudah menemuinya nanti. Aku adalah pemimpin pasukan pengawal Kademangan ini. Bahkan akulah pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, yang akan dipimpin oleh Ki Prastawa dan diembani oleh uaknya Ki Kapat Argajalu. Aku ingin berbicara dengan Ki Demang dan Prastawa." "Tentang apa?" "Aku hanya akan berbicara dengan Ki Demang dan Prastawa." "Kau jangan terlalu sombong, Ki Lurah. Kau sekarang bukan apa-apa lagi di sini. Kami tidak lagi mengagumimu sebagai seorang yang tidak dapat dikalahkan karena ilmumu yang tinggi. Di sini ada orang yang ilmunya lebih tinggi dari ilmumu dan ilmu Gelagah Putih. Aku tahu. Tetapi aku datang tidak untuk memperbandingkan ilmu. Tetapi aku ingin berbicara atas nama Ki Gede Menoreh." Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja mereka berpaling. Terdengar suara orang tertawa. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih menarik nafas panjang. Mereka melihat Soma dan Tumpak berjalan di belakang kerumunan anak-anak muda yang menjejali pintu gerbang Padukuhan Induk. "Selamat datang di Padukuhan Induk Tanah Perdikan Menoreh, Ki Lurah Agung Sedayu dan kau Gelagah Putih. Sepasang orang asing yang telah lama menjadi penghuni Tanah Perdikan ini." Keduanya termangu-mangu sejenak. Sementara itu Soma dan Tumpak melangkah mendekati mereka. "Apakah benar menurut pendengaranku, kalian berdua ingin bertemu dengan Ki Demang Pudak Lawang dan Ki Prastawa, yang sedang mempersiapkan diri untuk mengambil alih kepemimpinan di Tanah Perdikan Menoreh?" "Ya. Kami ingin bertemu dengan Ki Demang dan Prastawa." "Baiklah. Marilah. Bersama kami berdua kalian tidak akan diganggu." "Terima kasih," sahut Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera meloncat turun dari kudanya dan berjalan mengikuti Soma dan Tumpak. Kepada anak-anak muda di pintu gerbang Soma berkata, "Beri mereka kesempatan untuk menghadap pimpinan Tanah Perdikan ini." Jantung Gelagah Putih mulai bergejolak. Tetapi ia berusaha untuk menahan diri. Ia sadar sepenuhnya bahwa bersama Agung Sedayu mereka mengemban tugas untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Beberapa saat kemudian, Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu pun telah berada di rumah Ki Demang di Pudak Lawang. Keduanya duduk di peringgitan, ditemui oleh Ki Demang dan Ki Kapat Argajalu. "Di mana Prastawa?" bertanya Ki Lurah Agung Sedayu. "Ki Prastawa sedang mengadakan peninjauan keliling di beberapa padukuhan," jawab Ki Demang Pudak Lawang. "Ki Prastawa sedang meyakinkan, apakah segala sesuatunya benar-benar sudah bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya." "Langkah apa?" bertanya Ki Lurah. Ki Demang Pudak Lawang dan Ki Kapat Argajalu tertawa. "Kenapa kau masih bertanya, Ki Lurah? Kau adalah seorang lurah prajurit. Kau tentu tahu bagaimana jawaban dari pertanyaanmu itu," berkata Ki Kapat. "Tegasnya, kalian benar-benar akan melawan kuasa Ki Gede?" "Sama sekali tidak," jawab Ki Demang. "Kami justru sedang menyongsong langkah besar yang akan dilakukan oleh Ki Gede. Menyerahkan kekuasaan atas Tanah Perdikan ini kepada kemenakannya, Ki Prastawa. Karena memang tidak ada pilihan lain kecuali Ki Prastawa, yang akan dapat menggantikan kedudukan Ki Gede. Bukan anak sangkal putung itu, atau keturunannya. Apakah tidak ada orang yang dapat menyusul Prastawa sekarang?" Ki Prastawa tidak suka diganggu. Ia akan dapat menjadi marah jika seseorang menyusulnya pada saat ia sedang melihat-lihat keadaan di padukuhan-padukuhan. Supaya dikatakan kepadanya, bahwa Ki Lurah Agung Sedayu ingin menemuinya. Ki Kapat Argajalu tertawa. Katanya, "Kau anggap dirimu siapa, sehingga dengan menyebut namamu Ki Prastawa akan bersedia meninggalkan tugasnya? Kau bukan apa-apa baginya.
Meskipun ada 10 Agung Sedayu datang mencarinya, Angger Prastawa tidak akan kembali sebelum ia berniat kembali. Kau jangan merasa bahwa kau mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap Angger Prastawa itu. Ki Lurah mengerutkan dahinya, sementara Gelagah Putih mengatupkan giginya rapat-rapat. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Jika aku tidak dapat berbicara dengan Prastawa, maka aku akan berbicara saja dengan Ki Demang di Pudak Lawang. Ki Lurah akan berbicara tentang apa? Tentang sikapku yang mendukung agar Ki Prastawa segera mengambil alih kekuasaan? Ya. Apakah sikap itu Ki Demang menganggapnya benar? Tentu saja aku menganggapnya benar. Jika tidak, aku tentu tidak akan melakukannya. Belum tentu, Ki Demang. Ada orang yang meskipun menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, namun ia melakukannya juga. Wajah Ki Demang menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia berkata, jadi Ki Lurah menyalahkan aku? Apa hak Ki Lurah menyatakan aku bersalah? Siapa yang mengatakan Ki Demang bersalah? Aku hanya menanggapi kata-kata Ki Demang. Aku hanya mengatakan bahwa ada orang yang meskipun tahu bahwa tindakannya salah, tetapi dilakukannya juga. Tentu Ki Lurah telah menuduh aku. Baiklah. Jika Ki Demang merasa telah aku tuduh bersalah, sebaiknya aku mengatakan terus terang bahwa sebaiknya Ki Demang menilai kembali sikap Ki Demang. Biarlah Prastawa menyelesaikan persoalannya dengan pamannya. Biarlah mereka menemukan jalan keluar terbaik. Nah, kewajiban Ki Demang adalah ikut menyelamatkan jalan keluar yang terbaik itu. Tetapi jika Ki Demang mengambil langkah seperti ini, maka langkah Ki Demang itu hanya akan mempertajam persoalan saja. Ki Lurah telah memperkecil arti sikap seseorang. Ki Prastawa sudah berbicara panjang dengan Ki Gede. Namun hasil pembicaraannya itu sama sekali tidak memuaskan Ki Prastawa, sehingga akhirnya Ki Prastawa telah memilih jalan yang sekarang dilakukannya itu. Jangan mencoba memutarbalikan peristiwa yang sebenarnya terjadi, Ki Demang. Apakah kau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, bahwa Prastawa tidak datang ke Pudak Lawang dengan sukarela? Maksud Ki Lurah. Bertanyalah kepada Ki Kapat Argajalu. Apa yang sebenarnya terjadi Ki Kapat Argajalu? Aku tidak tahu, apa yang dimaksud oleh Ki Lurah. Baik. Baik, berkata Ki Lurah Agung Sedayu kemudian. Segala sesuatunya sudah tidak lagi berdasar pada kebenaran. Tetapi aku masih minta Ki Demang untuk membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Jika perselisihan ini menjadi semakin tajam sehingga akhirnya terjadi benturan kekerasan, apakah Ki Demang tidak merasa sangat kehilangan? Mungkin anak-anak muda yang berada di halaman itu. Mungkin sanak kadang yang tidak tahu menahu apa yang telah terjadi di tanah perdikan menoreh. Ki Demang mengerutkan dahinya. Di luar sadarnya ia memandangi anak-anak muda yang ada di halaman. Jika benar-benar terjadi perang, memang mungkin saja mereka terbunuh, sehingga mereka tidak akan pernah dapat dilihatnya lagi. Karena Ki Demang tidak segera menjawab, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun berkata pula. Pantaskah seandainya benar Prastawa menginginkan warisan kedudukan Ki Gede menoreh, maka Kademangan Pudak Lawang harus mengorbankan anak-anak muda yang terbaik? Imbangkah hasil yang ingin dicapai dengan pengorbanan yang harus diberikan? Pertanyaan itu ternyata telah memaksa Ki Demang untuk merenung. Namun Ki Kapat Argajalu sambil tertawa menyahut. Ki Lurah. Tidak ada nilai-nilai yang akan dapat dicapai tanpa berani berkorban. Demikian pula tegaknya keadilan di tanah perdikan ini. Prastawa harus berani merebut warisan yang memang menjadi haknya dari tangan anak sangkal putung itu. Tanpa pengorbanan, maka Prastawa tidak akan pernah mendapatkan haknya. Sampai mati sekalipun. Jika kita berbicara tentang hak, Ki Kapat Argajalu, bertanyalah kepada Ki Demang Pudak Lawang, siapakah yang berhak menggantikan kedudukan Ki Gede menoreh? Ki Gede menoreh mempunyai seorang anak perempuan. Anak perempuan itu sudah bersuami. Suaminya namanya Swandaru. Nah, Ki Demang. Siapakah yang berhak mewarisi kedudukan Ki Gede menoreh? Wajah Ki Demang menjadi tegang. Jangan mengada-ada, Ki Lurah. Semuanya sudah siap. Perjuangan sudah dimulai. Jangan mementahkan persiapan yang sudah matang ini. Tidak. Aku hanya ingin berbicara tentang hak. Jika Prastawa berjuang untuk mendapatkan haknya, apakah hak Prastawa yang sebenarnya? Sudah cukup, Ki Lurah. Ki Lurah tidak perlu berbicara tentang hak di sini. Aku persilahkan Ki Lurah meninggalkan Kademangan ini. Siapa yang mempersilahkan aku pergi? Kau?
Nah, apakah hakmu mempersilahkan aku pergi dari rumah Ki Demang Pudak Lawang ini? Namun tiba-tiba saja Ki Demang itu pun menyahut. Baik. Aku yang berhak mempersilahkan Ki Lurah meninggalkan rumahku. Jadi Ki Demang juga mengusir aku? Ya. Baiklah. Sebenarnya aku masih berharap untuk dapat meredakan pertentangan yang sia-sia ini. Anak-anak tanah perdikan akan menjadi korban. Sedang orang lain yang akan menikmati hasilnya, meskipun tanahnya akan bersimbah dengan darah anak-anak tanah perdikan ini. Sudahlah, Ki Lurah. Kau tidak usah menyindir. Mumpung masih sempat, pergilah. Jika kau anggap tidak berhak mengusirmu, maka Ki Demang juga sudah mengusirmu. Jantung Gelagah Putih hampir meledak. Ia tidak sesabar Agung Sedayu. Karena itu, maka hampir saja Gelagah Putih tidak tahan menerima perlakuan seperti itu. Namun meskipun rasa-rasanya jantungnya telah ditikam dengan sembilu, namun ia masih harus berusaha menahan diri. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu pun berkata, "Baiklah, Ki Demang. Aku minta diri. Tetapi pesanku, pandanglah rakyatmu seorang demi seorang dengan seksama. Sebagian di antara mereka tidak akan pernah dapat kau jumpai lagi berjalan menyusuri jalan utama di padukuhan indukmu ini." Ki Demang tidak menjawab. Sementara itu Ki Lurah dan Gelagah Putih pun segera beringsut dan bangkit berdiri. "Aku minta diri." Masih ada waktu bagi Ki Demang untuk berbicara dengan jujur dan terbuka dengan prastawa. Ki Demang masih tetap berdiam diri. Sejenak kemudian, maka Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera meninggalkan halaman rumah Ki Demang. Kuda-kuda mereka pun kemudian berderap berlari di jalan utama padukuhan induk Kademangan Pudak Lawang. "Rasa-rasanya aku ingin berteriak keras sekali," berkata Gelagah Putih. "Dadaku hampir saja meledak." Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Katanya, "Kau harus dapat menguasai perasaanmu. Kau harus mempunyai keseimbangan antara perasaan dan nalarmu. Jika tidak, maka akan terjadi kesulitan di dalam dirimu sendiri." Tetapi sikap mereka sangat menyakitkan hati. Ya. Meskipun demikian, bukan seharusnya kita kehilangan kendali. Gelagah Putih terdiam. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di gerbang padukuhan. Anak-anak muda di pintu gerbang itu pun menyibak. Sementara itu, Ki Lurah Agung Sedayu yang lewat di pintu gerbang itu justru melambaikan tangannya sambil tertawa kepada anak-anak muda itu. "Apa kabar anak-anak muda?" bertanya Ki Lurah. "Baik, Ki Lurah," jawab beberapa anak muda hampir berbareng. "Lama kita tidak bertemu. Kapan-kapan aku akan kembali lagi kemari," berkata Agung Sedayu kemudian. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Ketika Ki Lurah datang, maka nampak wajahnya yang muram dan bersungguh-sungguh. Tetapi ketika Ki Lurah itu pulang, wajahnya nampak terang dan tawa serta senyumnya menghiasi bibirnya. "Marilah, anak-anak. Aku undang kalian berkunjung ke padukuhan induk tanah perdikan." Anak-anak muda itu tidak ada yang menjawab. Mereka memang tidak mengetahui apa maksud Ki Lurah Agung Sedayu yang sebenarnya dengan ajakannya itu. Bahkan Ki Lurah itu sempat menghentikan kudanya sejenak. Kepada anak-anak muda itu Ki Lurah berkata, "Sayang, agaknya ada sedikit kesalahpahaman terjadi di sini. Tetapi bagaimanapun juga kalian adalah anak-anak muda tanah perdikan menoreh." Anak-anak muda itu di luar sadarnya mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh suara kayun yang kasar. "Apa maumu, Ki Lurah? Kau akan menghasut anak-anak muda Pudak Lawang? Jika kau sudah berhasil bertemu dengan Ki Demang, sebaiknya kau segera pergi." Hampir saja Gelagah Putih meloncat turun. Namun Agung Sedayu itu pun berdesis. Ia masih terlalu kanak-kanak, Gelagah Putih. Bukan umurnya, tetapi ilmu serta pengalamannya. Tidak sepatutnya kau melayaninya. Gelagah Putih menggeram. Ususnya tidak sepanjang usus Agung Sedayu. Ia dapat bersabar. Tetapi tidak sejauh yang dilakukan oleh Agung Sedayu. "Marilah kita pergi," berkata Agung Sedayu kemudian. "Sudahlah, anak-anak muda," berkata Agung Sedayu sambil tersenyum. "Berlatihlah dengan baik. Tetapi tempatkan pula dirimu dengan baik." "Cukup. Pergilah," bentak Kayun. Ternyata Gelagah Putih benar-benar tidak dapat menahan lagi gejolak dadanya. Tiba-tiba saja, masih duduk di punggung kudanya, ia mengangkat tangannya.
Sepasang telapak tangannya dihentakkannya ke arah batang sebatang pohon gayam yang besar, yang tumbuh dekat di pintu gerbang padukuhan induk itu. Semua orang yang ada di dekat pintu gerbang itu terkejut. Kayun pun terkejut. Dahan yang besar itu tiba-tiba berderak patah menimpa dinding halaman di tepi jalan. Bagian dinding yang tertimpa dahan itu pun roboh. Kuda gelagah putih pun terkejut pula, sehingga kuda itu meringkik keras-keras sambil berdiri di atas kedua kaki belakangnya, sedangkan kedua kaki depannya diangkatnya tinggi-tinggi. Tetapi gelagah putih sudah mengenal kudanya dengan baik. Ia pun segera dapat menguasai kudanya. Dengan geram gelagah putih itu pun berkata lantang. Siapa yang masih menyinggung harga diriku, akan aku pecahkan kepalanya. Sudahlah, berkata Agung Sedayu kemudian. Marilah kita tinggalkan tempat ini. Gelagah putih tidak menjawab. Ketika kuda Agung Sedayu berlalu meninggalkan regol padukuhan induk Kademangan Pudak Lawang, maka gelagah putih pun mengikuti pula. Ketika mereka sampai di Bulak, Agung Sedayu pun berkata, sebenarnya kau tidak perlu melakukannya, gelagah putih. Mungkin bukan apa-apa bagi Kakang. Tetapi aku tidak ingin dadaku meledak. Aku sudah mencoba bersabar, Kakang. Aku memang ingin diam, apapun yang mereka katakan. Tetapi pada suatu saat, batas kesabaranku itu sudah dilampauinya. Aku tidak dapat terus-menerus menjadi sasaran penghinaan seperti itu tanpa berbuat apa-apa. Kesabaran itu tidak ada batasnya, gelagah putih. Mungkin bagi Kakang. Tetapi aku tidak mampu membiarkan harga diriku direndahkan sampai di bawah telapak kaki mereka. Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ia tidak dapat menyalahkan gelagah putih yang masih terhitung muda itu. Darahnya masih mudah menjadi panas. Beberapa saat kemudian mereka telah melewati padukuhan. Sebelum mereka memasuki mulut jalan, Agung Sedayu pun berkata, jangan biarkan darah di jantungmu mendidih, gelagah putih. Biar saja mereka mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Bukan berarti bahwa aku akan berdiam diri saja jika mereka benar-benar menyentuh wadahku. Kenapa Kakang berpijak sekedar kepada unsur kewadagan? Meskipun mereka tidak menyinggung wadah kita, tetapi mereka menyinggung perasaan kita. Bukankah itu justru terasa lebih parah? Kita akan mencoba, menguji jarak kesabaran kita. Gelagah putih tidak menjawab. Ketika mereka mendekati mulut lorong, maka yang nampak hanyalah beberapa anak muda saja. Agaknya yang lebih banyak berada di mulut jalan di seberang. Agung Sedayu memperlambat kudanya ketika ia melihat beberapa orang anak muda berdiri di pintu gerbang. Apa kabar, anak-anak muda? Agung Sedayu justru berhenti. Baik-baik saja, Ki Lurah. Bagaimana dengan Ki Lurah, dan bagaimana dengan Kakang Gelagah Putih? Kami juga baik-baik saja, anak-anak muda. Tetapi apa yang kalian kerjakan di sini? Berjaga-jaga, Ki Lurah. Kenapa mesti berjaga-jaga? Mendung yang gelap sedang menyelubungi tanah perdikan menoreh. Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Katanya, seharusnya kau angkat kedua belah tanganmu menengadah ke arah langit. Anak muda itu tertawa. Katanya, menurut pendengaranku, terjadi perbedaan pendapat antara Ki Prastawa dan Ki Gede Menoreh. Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum sambil menggeleng. Katanya, ternyata tidak. Tidak ada perbedaan pendapat antara Ki Gede dan Ki Prastawa. Tetapi orang yang namanya Ki Kapat Argajalu itulah yang berusaha untuk membuat suasana menjadi keruh. Bohong, teriak seseorang yang berdiri di belakang anak-anak muda itu. Kau jangan memutarbalikkan kenyataan yang terjadi di tanah perdikan ini. Siapa kau sebenarnya? Ki Lurah Agung Sedayu memandang orang itu dengan tajamnya. Dengan nada datar Ki Lurah itu pun menjawab, semua orang tanah perdikan ini mengenal aku, sebagaimana aku mengenal mereka. Agaknya kau bukan orang tanah perdikan ini. Aku memang bukan orang tanah perdikan ini. Aku datang di tanah perdikan ini untuk membantu menegakkan keadilan. Untuk menempatkan Ki Prastawa di tempat yang seharusnya. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kepada anak muda yang berdiri di pinggir jalan itu Agung Sedayu bertanya. Jadi orang ini adalah seorang dari murid Ki Kapat Argajalu? Iya, Ki Lurah. Jika kau menghadap mereka? Lurah siapa kau ini? Lurah apa? Aku lurah prajurit Mataram dari pasukan khusus yang ada di tanah perdikan ini. Oh, jadi kaukah lurah prajurit yang bernama Agung Sedayu itu?
Ya, aku Agung Sedayu. Sayang, aku tidak melihat kau tadi lewat. Kau telah berhasil menerobos penjagaan anak-anak muda padukuhan ini. Jika saja aku tadi ada, maka kau tidak akan dapat melakukannya. Tetapi sekarang kami akan pulang, Kisanak. Kami sudah berhasil bertemu dengan Ki Demang Pudak Lawang serta Ki Kapat Arga Jalu. Kau berhasil karena aku tidak ada di sini tadi. Sudahlah. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Kau tidak usah menyesalinya. Kalau tadi aku tidak sempat mencegahmu memasuki daerah Pudak Lawang, maka sekarang aku tidak akan membiarkan kau keluar dari Kademangan ini. Jangan aneh-aneh, Kisanak. Ki Kapat Arga Jalu tidak mencegah kami pulang. Bagaimana mungkin kau akan mencegah kami? Ki Kapat Arga Jalu tentu akan menjadi marah kepadamu. Tidak. Ki Kapat Arga Jalu sudah memerintahkan kepada kami, jika seseorang berhasil menerobos masuk Kademangan ini, maka ia tidak akan pernah dapat keluar. Mungkin yang dimaksud adalah orang-orang yang berbuat jahat. Tetapi aku tidak. Aku datang untuk berbicara baik-baik. Omong kosong. Kau juga sudah berbuat jahat. Bahkan lebih jahat dari seorang perampok. Kau telah mencoba menghasut anak-anak muda Pudak Lawang, serta memberikan kesan yang keliru tentang Ki Kapat Arga Jalu. Aku tidak bermaksud demikian. Aku hanya ingin meluruskan persoalannya saja. Cukup. Kalian berdua harus menyerah. Aku ingin mengikat tangan dan kaki kalian. Aku akan membawa kalian kepada Ki Kapat Arga Jalu. Aku baru saja menemuinya. Aku akan melaporkan bahwa kau telah menghasut. Gelagah Putihlah yang tidak sabar lagi. Ia pun segera meloncat turun dari kudanya sambil berkata, "Kau mau apa sekarang? Serahkan tanganmu. Aku akan mengikatmu." "Pergilah, sebelum aku kehabisan kesabaran," berkata Gelagah Putih. Tetapi orang itu justru mengumpat, "Setan alas. Kau berani mengusir aku? Jika kau tidak mau diam, aku akan membuatmu diam." Orang itu menggeram. Katanya, "Aku dapat membunuhmu." Tetapi demikian mulutnya terkatup, Gelagah Putih telah menamparnya sehingga orang itu mengaduh kesakitan. Namun tiba-tiba saja orang itu mencabut pisau belati panjangnya. Dengan serta-merta orang itu menyerang Gelagah Putih. Pisau belatinya terjulur ke arah dada. Tetapi dengan sigapnya Gelagah Putih bergeser dengan menarik sebelah kakinya. Dengan demikian, maka pisau belati itu terjulur tanpa menyentuh tubuhnya. Bahkan tiba-tiba saja sisi telapak tangan Gelagah Putih telah memukul pergelangan tangan orang itu. Demikian kerasnya sehingga pisau belati itu terlepas dari tangannya. Sebelum orang itu sempat berbuat apa-apa, tangan Gelagah Putih telah memukul perutnya, sehingga orang itu membungkuk kesakitan. Gelagah Putih tidak memukul tengkuk orang yang membungkuk itu dengan sisi telapak tangannya. Ia tidak mau mematahkan lehernya. Tetapi Gelagah Putih hanya menekan saja kepala orang itu sehingga orang itu jatuh terjerembab. Gelagah Putih membiarkannya berusaha bangkit berdiri. Sementara itu Gelagah Putih sendiri segera meloncat naik ke punggung kudanya. Agung Sedayu tidak berbuat apa-apa. Ia duduk saja sambil mengawasi apa yang telah terjadi. Sedangkan anak-anak muda yang berkerumun itu pun tidak seorang pun yang berbuat sesuatu. Setelah duduk di punggung kudanya, maka Gelagah Putih pun berkata, "Marilah, Kakang. Kita pulang." Agung Sedayu tersenyum. Kepada anak-anak muda itu ia pun berkata, "Sudahlah, anak-anak muda. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain." Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian meninggalkan tempat itu. Kudanya berlari tidak terlalu kencang. "Jangan biarkan orang itu melarikan diri," berkata orang yang baru saja bangkit berdiri itu. "Tangkap mereka. Tangkap mereka." Tetapi anak-anak muda itu berdiri saja di tempatnya. Tidak seorang pun yang berusaha menghentikan Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. "Kenapa kalian hanya berdiri saja kebingungan? Tangkap orang itu." Anak-anak muda itu masih saja berdiri termangu-mangu. "Pengecut. Apakah kalian takut terhadap lurah prajurit dan kawannya itu? Inikah anak-anak muda yang dibanggakan oleh Ki Prastawa dan Ki Kapat Arga Jalu, yang akan dapat mendukung niat Ki Prastawa merebut kedudukan kepala tanah Perdikan Menoreh?" Tidak seorang pun yang menjawab. Jika kalian tetap saja seperti itu, maka apa yang diharapkan oleh Ki Prastawa tidak akan terwujud.
dukungan Ki Kapat Argajalu tidak akan ada artinya apa-apa. Anak-anak muda itu masih tetap berdiam diri. Sementara itu, Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menjadi semakin jauh. Dari Pudak Lawang, Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih langsung pergi menghadap Ki Gede Menoreh. Mereka pun segera melaporkan hasil perjalanan mereka menemui Ki Demang Pudak Lawang dan Ki Kapat Argajalu. Kami tidak dapat bertemu dengan Prastawa, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Aku kira Prastawa sengaja disingkirkan ketika aku datang di rumah Ki Demang itu. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah kita harus bertempur melawan saudara-saudara kita sendiri? Agaknya Ki Kapat Argajalu memang licik sekali, geram Gelagah Putih. Nampaknya anak-anak muda di Kademangan Pudak Lawang tidak terlalu bersikap bermusuhan. Tetapi di antara mereka berkeliaran para pengikut Ki Kapat Argajalu yang dapat mempengaruhi mereka, sehingga mereka pada suatu saat akan dapat menjadi buas dan liar. Itulah yang sangat menyedihkan. Racun itu sudah terlalu dalam mencengkam Kademangan Pudak Lawang, Ki Gede, berkata Gelagah Putih pula. Apa yang harus kita lakukan, menurut pendapat Ki Lurah? Kita harus bersiap menghadapi segala kemungkinan, Ki Gede. Kita harus membangun pertahanan di sekitar Kademangan Pudak Lawang. Mungkin pada suatu saat mereka benar-benar berusaha memperluas pengaruh mereka dengan kekerasan. Jangan menunggu mereka menjadi kuat, berkata Gelagah Putih. Sebaiknya kita segera memadamkan api yang baru mulai menyala, sebelum membakar seluruh padang ilalang. Tetapi Ki Lurah itu pun berkata, yang kita hadapi adalah sanak kadang kita sendiri, Gelagah Putih. Kita tidak akan dapat bertindak sekedar mengandalkan kekuatan. Apakah orang seperti Ki Kapat Argajalu itu dapat diajak berbicara, bertanya Gelagah Putih. Bukan Ki Kapat Argajalu. Tetapi aku melihat kebimbangan di sorot mata Ki Demang. Selama kita ada di sana. Tetapi setelah kita pergi, maka yang akan berbicara panjang lebar dengan kecerdikan sesosok iblis adalah Ki Kapat Argajalu. Ki Demang tidak akan dapat melawan cengkeraman bujukan iblis itu. Ki Lurah mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, jika kita kepung Kademangan Pudak Lawang, mereka tidak akan dapat meluaskan pengaruh mereka kemana-mana. Tetapi anak-anak muda yang tidak terlalu bersikap bermusuhan itu telah mutlak tenggelam di bawah pengaruh mereka. Aku mengerti pendapat kalian berdua, berkata Ki Gede. Aku setuju dengan Gelagah Putih. Tetapi aku juga mengerti sikap Ki Lurah yang lebih mengendap. Karena itu, aku memang tidak akan segera mengambil sikap yang terlalu keras. Aku masih akan menunggu. Sementara itu, kita siapkan pertahanan yang sebaik-baiknya di sekitar Kademangan Pudak Lawang. Gelagah Putih sebenarnya tidak telaten lagi. Tetapi ia tidak membantah, ia masih mencoba untuk menilai sikapnya sendiri. Mungkin Kakang Agung Sedayu benar, bahwa aku masih terlalu muda untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, katanya di dalam hati. Namun dalam pada itu, Ki Gede pun berkata, aku akan berbicara dengan Argajaya dan beberapa orang yang berpengaruh di tanah perdikan ini. Mungkin aku akan dapat mengambil kesimpulan dari pendapat-pendapat mereka. Satu langkah yang baik, Ki Gede. Dengan demikian Ki Gede tidak meninggalkan mereka menghadapi keadaan yang rumit ini. Baiklah, Ki Lurah. Terima kasih atas kesediaan Ki Lurah pergi ke Pudak Lawang. Biarlah malam nanti aku akan memanggil para bebahu serta orang-orang tua di tanah perdikan ini. Aku harap Ki Lurah dan Gelagah Putih dapat hadir pula. Ketika malam turun, di rumah Ki Gede telah berkumpul beberapa orang yang berpengaruh di tanah perdikan Menoreh. Di antara mereka terdapat Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Ki Gede pun telah mempersilahkan Ki Lurah Agung Sedayu untuk menceritakan usahanya untuk meredakan permusuhan, tetapi usaha itu nampaknya sia-sia. Meskipun Ki Demang Pudak Lawang kadang-kadang masih nampak ragu, tetapi agaknya Ki Demang sudah tidak dapat melangkah surut. Prastawa sendiri telah terjebak ke dalam kekuasaan Ki Kapat Argajalu, istri dan anaknya yang masih berada di dalam kandungan telah dipertaruhkan. Kasihan Prastawa, desis beberapa orang. Sementara Ki Argajaya yang juga hadir di pertemuan itu hanya dapat menarik nafas panjang. Ia melihat satu dua orang di antara yang hadir itu merasa ragu bahwa Prastawa terpaksa menuruti kemauan Ki Kapat Argajalu karena keselamatan nyawa istri dan anaknya terancam. Sebenarnya lah ada di antara orang-orang tua yang berpengaruh di tanah perdikan itu yang tidak dapat melupakan apa yang pernah dilakukan oleh Ki Argajaya.
Sehingga apa yang dilakukan oleh Prastawa itu seakan-akan merupakan celah yang diwarisinya dari ayahnya. Ki Argajaya merasa seakan-akan beberapa pasang mata dari mereka yang hadir itu mengawasinya dengan tajamnya. Tetapi Ki Argajaya menahan dirinya. Nalarnya masih juga sempat berkata kepadanya. Tidak. Mereka tidak menuduh, Argajaya. Itu hanyalah sekedar perasaanmu saja. Ki Gede malam itu pun berkata kepada orang-orang yang hadir. Aku minta pertimbangan kalian. Menurut Ki Lurah Agung Sedayu, sulit untuk berbicara dengan Ki Kapat Argajalu. Sementara Prastawa sudah kehilangan kebebasan dirinya. Seorang bebahu yang sudah separuh baya bertanya. Apakah Demangge Pudak Lawang tidak mau menghadap Ki Gede lagi? Jangankan menghadap, sedang Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang datang atas nama Ki Gede menemuinya itu pun telah diusirnya. Jika demikian, kita tidak mempunyai jalan lain. Kita paksa Ki Demang itu menghadap Ki Gede dengan kekerasan. Pikiran yang baik, desis Ki Gede. Jadi alasan yang kita pergunakan untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi Kapat Argajalu adalah untuk memaksa Ki Demang di Pudak Lawang untuk menghadap bersama dengan Prastawa. Seorang yang lain berkata, aku kira Ki Gede dapat berbuat lebih tegas lagi. Selain memaksa Ki Demang Pudak Lawang dan Prastawa menghadap, sekaligus untuk menangkap Ki Kapat Argajalu. Ki Gede mengangguk. Katanya, aku tidak berkeberatan. Selain perintah agar Ki Demang Pudak Lawang dan Prastawa segera menghadap, juga perintah penangkapan terhadap Ki Kapal Argajalu, jika ia masih tetap berada di Tanah Perdikan. Tetapi perintah ini akan mempercepat benturan kekerasan. Ki Kapat Argajalu akan mempergunakan alasan penangkapan atas dirinya untuk membela diri, berkata orang yang lain. Tidak apa-apa. Bukankah mereka telah mulai dengan langkah pertama, memisahkan Pudak Lawang dari Tanah Perdikan ini, sahut yang lain. Berbagai pendapat telah diutarakan. Namun akhirnya mereka sepakat untuk mengambil kesimpulan bahwa Ki Gede memerintahkan Ki Demang Pudak Lawang untuk segera datang menghadap Ki Gede, serta memerintahkan agar Ki Kapat Argajalu meninggalkan Tanah Perdikan, atau menangkapnya jika ia masih tetap berada di Tanah Perdikan. Perintah itu akan disampaikan kepada Ki Demang Pudak Lawang, kepada Prastawa dan kepada Ki Kapat Argajalu, berkata Ki Gede. Aku akan menyampaikan perintah itu, berkata Gelagah Putih. Tetapi Ki Gede menggeleng. Katanya, persoalannya benar-benar menjadi gawat, Ger. Nampaknya Kapat Argajalu serta dua orang anaknya tidak lagi mempunyai tatanan. Karena itu, biarlah yang pergi justru orang yang sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Seorang petani yang kerjanya sehari-hari pergi ke sawah. Mengerjakan sawahnya dengan tekun, menanam padi atau palawija, serta mengairinya. Para pengikut Ki Kapat Argajalu serta orang-orang Kademangan Pudak Lawang tentu tidak akan mengganggunya. Tetapi apakah orang itu dapat mengatakan dengan jelas, perintah-perintah Ki Gede? Perintah itu akan aku berikan tertulis saja. Sehingga orang itu tidak perlu berkata apa-apa, kecuali menyerahkan surat itu. Bahkan seandainya ia tidak boleh berjalan terus ke Pudak Lawang, maka biarlah ia menyerahkan surat itu kepada orang-orang yang menghentikannya dan memaksanya kembali. Aku yakin surat itu akan sampai setidak-tidaknya kepada Ki Kapat Argajalu. Orang-orang yang hadir itu pun sependapat. Jika Gelagah Putih yang pergi sekali lagi ke Pudak Lawang, maka mungkin sekali akan terjadi tindak kekerasan atasnya. Pembicaraan itu pun berlangsung sampai larut malam. Ketika mereka yang hadir itu pulang, maka mereka akan berbicara kepada semua orang Tanah Perdikan Menoreh, bahwa Pudak Lawang telah memisahkan diri. Ki Gede telah mengeluarkan perintah yang tegas kepada Ki Demang Pudak Lawang dan Prastawa untuk menghadap, serta memerintahkan Ki Kapat Argajalu untuk meninggalkan Tanah Perdikan Menoreh. Atau jika ia tidak segera melakukannya, penangkapan atas dirinya. Di hari berikutnya, seperti yang dikatakan oleh Ki Gede. Ki Gede telah memerintahkan salah seorang tetangganya, seorang yang tidak mempunyai kelebihan apa-apa dari orang kebanyakan, untuk membawa surat bagi Ki Demang Pudak Lawang. Namun sebelumnya Ki Gede sudah bertanya beberapa kali kepadanya. Kau benar-benar berani? Berani, Ki Gede. Meskipun aku tidak mempunyai ilmu apa-apa, tetapi aku merasa berkewajiban untuk ikut berbuat sesuatu menurut kemampuanku. Jika hanya menyampaikan surat saja, aku tentu mampu. Aku sudah sering pergi ke Pudak Lawang. Seorang pamanku tinggal di Pudak Lawang. Apa sulitnya?
Kau memang berani, atau karena kau tidak tahu bahaya yang tersembunyi di balik perbatasan Kademangan Pudak Lawang? Tahu, Ki Gede. Aku tahu. Jika aku pergi ke Pudak Lawang, tentu berbeda dengan pada saat aku pergi beberapa waktu yang lalu. Justru karena Pudak Lawang telah memisahkan diri. Aku tahu bahwa mungkin sekali aku diperlakukan dengan tidak baik. Katakanlah, puncak dari bahaya yang aku hadapi adalah mungkin sekali aku akan dibunuh. Tetapi aku kira mereka tidak akan melakukan itu, Ki Gede. Mungkin orang-orang Pudak Lawang sendiri tidak akan memperlakukan kau seperti itu. Tetapi orang-orang yang datang di Pudak Lawang, yang sengaja ingin menghasut kerusuhan. Tetapi nyawaku tidak tergantung kepada mereka. Nyawaku ada di tangan Yang Maha Agung. Jika waktunya mati itu sudah tiba, maka tidak seorang pun yang akan dapat mengelak, meskipun orang itu tidak berada di daerah yang berbahaya seperti Kademangan Pudak Lawang sekarang ini. Baiklah. Jika kau sadari sepenuhnya apa yang akan kau lakukan, maka lakukanlah. Kau tidak akan menyesali tugas yang terlanjur kau emban. Demikian matahari mulai merambat naik, maka orang yang membawa surat itu pun segera berangkat menuju ke Pudak Lawang. Meskipun orang itu sudah benar-benar pasrah, apa saja yang akan terjadi atas dirinya, namun ketika ia mendekati perbatasan Kademangan Pudak Lawang, hatinya masih juga menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika ia melihat sebatang pohon yang roboh menyilang jalan yang akan dilaluinya. Namun untuk membesarkan hatinya sendiri, orang itu sempat bergumam. Orang-orang Pudak Lawang memang bodoh. Apa artinya sebatang pohon yang rebah itu? Bukankah tidak ada gunanya? Jika orang-orang dari sekitar Pudak Lawang ingin menyerang, maka mereka dapat meloncat pohon yang ditumbangkan itu. Atau bahkan turun lewat parit dan sawah di sebelah-menyebelah jalan. Jika batang padi yang subur itu terinjak-injak kaki, itu justru karena salah orang Pudak Lawang sendiri. Namun orang itu pun kemudian mengangguk-angguk. Mungkin maksudnya untuk menghambat pasukan berkuda serta menghambat pedati-pedati, yang mungkin membawa perlengkapan dan cadangan senjata bagi pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang akan menyerang dan kemudian merebut kembali Pudak Lawang, serta memaksa Ki Demang dan Ki Prastawa untuk menghadap. Orang yang membawa surat itu sendiri tidak melompat pohon yang tumbang itu. Tetapi ia turun ke parit di sisi jalan, menyusuri parit itu beberapa langkah. Kemudian naik lagi ke tanggul di pinggir jalan. Namun terasa debar jantung orang itu menjadi semakin cepat ketika ia melihat beberapa orang berdiri di mulut lorong di padukuhan di hadapannya. Siapakah mereka? Mudah-mudahan ada di antara mereka yang sudah aku kenal, berkata orang itu di dalam hatinya. Semakin dekat dengan mulut lorong, debar jantung orang itu menjadi semakin cepat. Ternyata mereka yang berdiri di mulut lorong adalah orang-orang yang terasa asing baginya. Tetapi orang itu menarik nafas panjang, ketika ia masih melihat 2-3 orang anak muda yang dikenalnya. Namun yang melangkah maju menyongsongnya adalah 2 orang tidak dikenalnya itu. Berhenti di situ, teriak seorang di antara mereka. Orang yang membawa surat itu berhenti. Kau siapa? Bertanya orang yang berteriak itu. Namun seorang anak muda yang dikenalnya itu pun melangkah maju sambil menyapanya. Paman Merta. Agaknya kau tidak lupa kepadaku, Sarmin. Mana mungkin aku lupa kepada Paman Merta. Siapapun orang ini, tetapi kau harus berhenti dan jangan berjalan lagi, berkata orang yang tidak dikenal itu. Aku mendapat perintah dari Ki Gede untuk menemui Ki Demang Pudak Lawang. Kau juga akan mencoba menerobos penjagaan kami seperti kedua orang berkuda kemarin? Orang yang membawa surat itu termangu-mangu. Namun Sarminlah yang menyahut. Tentu tidak. Yang berkuda kemarin adalah Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sedangkan orang ini adalah seorang yang biasa. Ia bukan seorang yang berilmu seperti Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tetapi tanpa bekal ilmu yang tinggi, bagaimana mungkin ia berani memasuki Pudak Lawang seorang diri? Itulah kelebihan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh, jawab Sarmin. Edan. Kau mau apa, heh? Utusan itu memandang Sarmin dengan kerut di dahi. Dengan ragu-ragu kemudian berkata, aku mendapat perintah dari Ki Gede untuk menyerahkan surat ini kepada Ki Demang Pudak Lawang. Surat apa? Bertanya orang yang terasa asing itu. Aku tidak tahu isinya. Seandainya aku membukanya di perjalanan, aku tidak akan tahu pula isinya, karena aku tidak dapat membaca. Kau tidak boleh melanjutkan perjalanan, berkata orang asing itu.
Tetapi ia harus menyerahkan surat itu kepada Ki Demang, sahut Sarmin. Ambil surat itu. Kau saja yang pergi menemui Ki Demang untuk menyerahkan surat itu. Orang asing tidak diperbolehkan memasuki Kademangan Pudak Lawang. Siapa yang kau maksud dengan orang asing? Merta masih juga bertanya. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab. Kau bukan orang Pudak Lawang. Kau sendiri, bertanya Merta. Aku orang Pudak Lawang. Sekarang aku sudah disahkan menjadi orang Pudak Lawang. Merta mengangguk-angguk. Katanya. Syukurlah jika kau sudah disahkan menjadi orang Pudak Lawang. Kau harus berusaha menyesuaikan dirimu dengan kebiasaan serta tatanan hidup di tanah perdikan Menoreh. Tanahnya orang yang ramah dan suka saling menolong. Bukan orang-orang yang berwajah gelap, pemarah dan tidak tahu diri. Lihatlah orang-orang tanah perdikan yang lain. Aku misalnya. Atau Sarmin, atau anak-anak yang lain. Wajah mereka tentu nampak terang. Senyum di bibir dan matanya nampak berkilat-kilat. Cukup, bentak orang itu. Aku dapat mencekikmu sampai mati. Nah, sikap seperti itu harus kau redam jika kau benar-benar ingin menjadi orang tanah perdikan Menoreh. Diam kau. Tetapi Merta ternyata tidak segera diam. Kepada Sarmin ia pun berkata, Min, ajari orang ini bersikap sebagaimana kau bersikap terhadap sesama orang tanah perdikan Menoreh, bahkan kepada orang lain. Kalau kau tidak mau diam, aku bunuh kau, teriak orang itu. Sarmin kemudian mendekati Merta sambil berkata, Sudahlah, Paman. Berikan surat itu kepadaku. Biarlah aku yang membawanya kepada Ki Demang. Merta termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Baiklah, Min. Kau bawa surat ini kepada Ki Demang. Tetapi ingat, surat ini harus sampai kepada Ki Demang. Surat itu sudah diberi mantra oleh Ki Gede dan Ki Megatruh, dukun yang tinggal di tepi sendang pengentasan. Jika surat ini tidak sampai kepada Ki Demang, maka siapa yang menyebabkannya akan kualat. Setelah mati, ia akan berjalan dengan tangannya dan kepala di bawah. Kakinya berada di atas, digantungi batu sebesar kepala kerbau. Apakah mayatnya tidak dikuburkan? Atau orang itu akan berjalan di dalam kubur, bertanya Sarmin. Kau memang dungu, Min. Tentu bukan wadaknya yang dikubur itu. Setelah kematiannya, orang yang kualat akan mendapatkan wadaknya yang baru. Jika ia orang baik, wadaknya pun tentu lebih baik dari wadaknya semula. Jika ia orang jahat, wadaknya tentu jauh lebih buruk. Seperti jerangkong, tetekan, banaspati dan sebangsanya. Diam! Diam, orang asing itu berteriak sekeras-kerasnya. Cepat pergi, sebelum aku penggal kepalamu. Pergilah, Paman, berkata Sarmin bersungguh-sungguh. Merta menarik nafas panjang. Katanya, Baiklah. Aku akan pergi. Tetapi aku sudah mencoba menjalankan tugasku sebaik-baiknya. Ingat, Min, surat itu harus sampai kepada Ki Demang. Aku bertanggung jawab, Paman. Merta pun kemudian melangkah kembali. Ketika ia berpaling, dilihatnya Sarmin sedang berbincang dengan orang yang dianggapnya asing itu. Buang atau bakar saja surat itu. Tidak, jawab Sarmin. Aku akan membawanya kepada Ki Demang, apapun isinya. Aku dapat mengambil surat itu dari tanganmu. Aku akan mempertahankannya. Orang yang disebut asing itu menggeram. Ia memang dapat merebut surat itu dengan kekerasan. Tetapi Ki Kapat Argajalu berpesan kepada murid-muridnya agar mereka tidak menyakiti hati rakyat Pudak Lawang, yang akan mereka ajak bekerja sama melawan Ki Gede. Karena itu, maka orang itu pun telah membatalkan niatnya untuk merebut surat itu. Namun ia justru membentak. Cepat! Bawa surat itu kepada Ki Demang. Sarmin tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian meninggalkan orang itu. Kepada kawan-kawannya Sarmin pun berkata, Aku akan pergi ke Padukuhan Induk. Kawan-kawannya tidak menjawab. Mereka hanya memandangi saja Sarmin yang berjalan semakin jauh meninggalkannya. Aku akan melaporkannya kepada Kayun, desis orang asing itu. Namun ketika orang itu bertemu dengan Kayun, Sarmin telah berada di rumah Ki Demang Pudak Lawang. Sarmin dapat langsung bertemu dengan Ki Demang, serta menyerahkan surat yang dibawa oleh Merta itu.
Surat apa? Bertanya Ki Kapat Argajalu, yang untuk sementara tinggal di rumah Ki Demang bersama kedua orang anak laki-lakinya. Bahkan Prastawa dan istrinya pun berada di rumah Ki Demang itu pula, dan berada di bawah pengawasan Soma dan Tumpak. Dua orang kakak beradik yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga Prastawa merasa bahwa ia tidak akan mungkin dapat melepaskan dirinya. Prastawa tidak dapat meninggalkan istrinya yang sedang mengandung itu begitu saja. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Ki Demang membuka surat itu dan membacanya. Surat dari Ki Gede, berkata Ki Demang. Apa isinya? Silahkan Ki Kapat membacanya sendiri. Ki Kapat Argajalu menerima surat itu. Namun kemudian ia pun menggeram. Katanya. Sombongnya Ki Gede. Sebentar lagi kedudukannya akan terlepas dari tangannya. Ia masih juga dapat memberikan perintah semacam itu. Ia akan menyesalinya, berkata Ki Demang. Apakah Ki Demang juga berniat untuk menghadap? Tidak. Niatku sudah bulat. Meskipun Prastawa hatinya lentur, tetapi aku tidak berniat surut. Aku sudah terlanjur basah. Karena itu, kita harus berhasil. Prastawa akan menduduki jabatan yang akan ditinggalkan Ki Gede. Tetapi kita yang akan mengemudikannya. Tepat, berkata Ki Kapat Argajalu. Sikap Ki Demang adalah sikap seorang laki-laki. Sementara itu Prastawa sangat mengecewakan. Kita tidak usah menghiraukan Prastawa lagi. Apakah Ki Demang akan memberikan balasan atas surat itu? Bagaimana sebaiknya menurut Ki Kapat Argajalu? Kita anggap saja surat itu tidak ada. Ki Demang memang tidak menghiraukan lagi surat yang diterimanya itu. Bahkan ia pun telah memerintahkan orang-orangnya untuk selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Orang-orangku pun telah siap pula, berkata Ki Kapat Argajalu. Sebenarnya lah bahwa padukuhan-padukuhan yang termasuk berada di dalam lingkungan Kademangan Pudak Lawang pun telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Jika ada di antara padukuhan itu mendapat serangan, maka padukuhan itu akan bertahan di belakang dinding padukuhan serta menutup pintu gerbangnya. Sementara itu dengan isyarat suara kentongan, mereka akan memanggil pasukan pengawal dari padukuhan-padukuhan yang lain serta para cantrik dan perguruan Ki Kapat Argajalu, yang sudah berada di padukuhan-padukuhan di Kademangan Pudak Lawang. Dalam pada itu, Merta pun telah memberikan laporan kepada Ki Gede, bahwa ia gagal menemui Ki Demang Pudak Lawang. Tetapi Sarmin telah berjanji untuk menyampaikan surat itu kepada Ki Demang. Agaknya Ki Demang Pudak Lawang sudah tidak dapat diajak berbicara lagi, berkata Ki Gede. Agaknya memang begitu, Ki Gede. Sementara itu orang-orang yang asing, yang tidak mengenal aku dan tidak aku kenal, berkeliaran di padukuhan-padukuhan. Agaknya justru mereka yang berkuasa di Kademangan Pudak Lawang itu. Ya. Kau benar. Merekalah yang sebenarnya berkuasa. Kekuasaan Ki Kapat Argajalu lebih besar dari kekuasaan Ki Demang Pudak Lawang. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Gede. Aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Kepada keberanianmu dan kesediaanmu berkorban. Mudah-mudahan segala sesuatunya lekas menjadi baik. Ya, Ki Gede. Jika ada perintah apapun juga, aku akan melakukannya sesuai dengan kemampuanku. Aku tidak akan ingkar meskipun aku harus menempuh bahaya apapun. Ki Gede menepuk bahu Merta sambil berkata. Terima kasih. Sekarang, tolong, panggil Ki Argajaya, Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih, serta para bebahu. Aku minta nanti sore mereka berkumpul di sini. Kau harus datang memberikan laporan kepada mereka, apa yang telah kau lakukan serta telah kau alami. Baik, Ki Gede. Ketika matahari mulai turun di sisi barat langit, maka Ki Argajaya telah berada di rumah Ki Gede. Beberapa orang bebahu telah datang pula. Demikian pula Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Di udara yang terasa panas itu, hati para pemimpin tanah perdikan itu pun menjadi panas pula karena sikap Ki Demang Pudak Lawang. Kita tidak mempunyai pilihan lain, berkata seorang di antara para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan. Ya, sahut yang lain. Kita akan menyerang Pudak Lawang. Kita harus berhati-hati. Kita tidak dapat begitu saja menyerang. Di Pudak Lawang itu terdapat Ki Prastawa dan istrinya, serta anaknya yang masih berada dalam kandungan. Ki Gede pun mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Kita memang harus berhati-hati. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian berkata.
Sebaiknya untuk sementara kita tidak memasuki Kademangan Pudak Lawang lebih dahulu. Tetapi kita akan mengepung Pudak Lawang, sehingga Kademangan Pudak Lawang benar-benar telah terputus hubungannya dengan dunia di sekitarnya. Jika kita dapat membuat sekat antara Pudak Lawang dan dunia di luarnya, maka Pudak Lawang akan berpikir dua kali. Tidak semua kebutuhan Kademangan itu dapat dihasilkan oleh Kademangan itu sendiri. Aku sependapat. Ki Gede mengangguk-angguk. Dalam waktu sepekan dua pekan, kita akan melihat hasilnya. Jika rakyat Pudak Lawang mulai mengeluh, maka Demang di Pudak Lawang akan membuat penilaian ulang atas keputusan yang sudah diambilnya. Namun Gelagah Putih pun berkata, tetapi para pengikut Ki Kapat Argajalu telah banyak yang berada di Pudak Lawang. Bahkan merekalah yang kini sebenarnya berkuasa atas Pudak Lawang. Bukankah dengan demikian Pudak Lawang memerlukan lebih banyak bahan bagi kebutuhan mereka sehari-hari? Nah, jika segala persediaan itu sudah menipis, maka kita akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Ki Demang untuk merubah sikapnya. Ki Demang tidak akan berani melakukannya, karena Ki Kapat Argajalu ada di depan hidungnya, berkata Gelagah Putih. Tetapi kita akan mencoba, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Kita memang harus mempertimbangkan keberadaan Prastawa, istri serta anak yang masih berada dalam kandungan itu. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Bagi Gelagah Putih, jalan yang ditempuh itu akan terasa terlalu panjang. Jika pertimbangannya terpancang kepada Prastawa, istri dan anak yang masih di dalam kandungan, maka segala sesuatunya akan berlangsung sangat lamban. Tetapi ketika Gelagah Putih melihat Ki Argajaya yang wajahnya sangat muram itu, maka ia pun merasa kasihan pula. Jika Prastawa dikorbankan, bagi Ki Argajaya hilang pulalah masa depan jalur keluarganya. Karena itulah, maka dalam pertemuan itu disepakati Tanah Perdikan Menoreh akan menutup Pudak Lawang rapat-rapat, sehingga tidak akan dapat berhubungan dengan dunia di luarnya. Pudak Lawang akan kehilangan jalur perdagangannya. Hasil yang berlebihan di Pudak Lawang tidak akan dapat dibawa keluar, sebaliknya apa yang dibutuhkan bagi padukuhan itu tidak dapat didatangkan dari luar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Untuk melaksanakan tugas itu, maka pasukan pengawal Tanah Perdikan harus benar-benar siap. Jika perlu mereka akan mempergunakan kekerasan. Jika Pudak Lawang nekat mendatangkan bahan kebutuhan hidup mereka atau mengirimkan hasil buminya keluar, pasukan pengawal itu harus mencegahnya. Sejak hari itu, maka Pudak Lawang benar-benar telah terpisah dari dunia luar. Tetapi sebenarnya lah bahwa sejak sebelumnya Pudak Lawang sendiri telah menutup diri. Dari hari ke hari. Maka apa yang diperhitungkan oleh para pemimpin di Tanah Perdikan itu pun terjadi. Di Pudak Lawang mulai sulit untuk mendapatkan garam. Pudak Lawang juga memerlukan bahan-bahan tenunan dan barang-barang kerajinan dari luar. Tetapi ketika hal itu disampaikan kepada Ki Kapat Argajalu, maka ia pun berkata, tidak ada masalah. Biarlah besok kita pergi untuk membeli garam. Kademangan ini sudah dikepung rapat. Tetapi Ki Kapat justru tertawa. Katanya, biarlah Soma dan Tumpak besok pagi ke pasar di Kademangan tetangga. Maksudku di Kademangan di luar Tanah Perdikan. Tetapi tidak ada jalan yang dapat kita lalui. Soma dan Tumpak akan mencari jalan. Ki Demang Pudak Lawang termangu-mangu. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Dalam pada itu, Ki Kapat Argajalu telah menepati janjinya. Ia memerintahkan Soma dan Tumpak membawa 2 pedati untuk membeli garam, justru di luar Tanah Perdikan. Bawa beberapa orang cantrik. Besok kalian akan membeli garam dan bahan tenunan. Bahan pakaian maksud, ayah? Ya. Bukankah kita belum memerlukan? Untuk mengatasi kesulitan bahan pakaian. Kau lihat orang-orang tamak di Kademangan ini segera merasa cemas, bahwa mereka tidak akan dapat membeli pakaian baru. Agaknya para pedagang kain pun telah memanfaatkan keadaan. Bahan pakaian pun lenyap dari peredaran. Jika kau membelinya dalam jumlah yang cukup, maka para pedagang kain itu akan menyesali kebodohan mereka dengan menimbun bahan pakaian itu. Soma dan Tumpak mengangguk-angguk. Sebenarnya lah, di hari berikutnya, Soma dan Tumpak serta beberapa orang cantriknya telah meninggalkan Kademangan dengan membawa 2 buah pedati. Namun sedikit lewat perbatasan, maka kedua pedati itu telah dihentikan oleh sekelompok anak-anak muda dari pengawal Tanah Perdikan. Kalian siapa, dan akan pergi kemana? Kami adalah orang-orang Pudak Lawang, jawab Soma.
Anak-anak muda pengawal tanah perdikan itu kebetulan adalah anak-anak muda yang belum pernah mengenal Soma dan Tumpak, meskipun Soma dan Tumpak sudah beberapa lama berada di tanah perdikan menoreh. Karena itu, anak muda yang memimpin sekelompok pasukan pengawal tanah perdikan itu pun berkata, "Jika benar kalian orang-orang Pudak Lawang, kenapa kita belum pernah berkenalan? Aku mengenal semua orang di Pudak Lawang. Kau memang bodoh. Ternyata kau belum mengenal kami. Agaknya kalian bukan orang-orang Pudak Lawang. Sekehendakmu lah. Tetapi kami merasa bahwa kami adalah orang-orang Pudak Lawang. Jika demikian, kalian tidak diperkenankan meneruskan perjalanan. Kalian harus kembali. Kami akan pergi ke pasar di Kademangan sebelah. Pasar yang justru berada di luar tanah perdikan menoreh. Kami akan membeli kebutuhan sehari-hari. Orang-orang tanah perdikan tiba-tiba saja menjadi dengki kepada kami, rakyat Pudak Lawang yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan Kademangan kami. Bukan waktunya lagi untuk membual. Kembalilah. Jangan meneruskan perjalanan. Kami masih bersikap lunak dengan memberikan peringatan ini. Tetapi jika kalian berkeberatan, maka kami akan bertindak tegas. Jika kalian bertindak tegas, kalian akan berbuat apa? Kami akan menangkap kalian." Soma tertawa. Katanya, "Jangan terlalu sombong. Kau kira anak-anak muda tanah perdikan menoreh itu sudah mumpuni engkau olah kanuragan? Kalian akan menyesali kesombongan kalian. Tetapi kami sedang dalam tugas. Kami minta kalian kembali, atau kami harus menangkap kalian. Kedua-duanya tidak. Kalian tidak akan dapat memaksa kami kembali. Tetapi kalian juga tidak akan dapat memaksa kami untuk menyerah dan kalian tangkap." Pemimpin pengawal tanah perdikan itu mulai kehilangan kesabaran. Ia pun segera memberikan isyarat kepada pengawal tanah perdikan itu untuk bersiap-siap. Masih ada kesempatan untuk kembali ke Pudak Lawang. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir. Tetapi Tumpak justru berkata lantang, "Minggir. Jika kalian tidak mau minggir, kalian akan kami hancurkan." "Kalian justru menantang?" bertanya pemimpin pengawal tanah perdikan itu. "Ya. Dengar baik-baik. Kami sengaja menantang kalian. Kalian dengar." Pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan itu pun benar-benar telah kehilangan kesabarannya. Karena itu, maka ia pun segera memerintahkan para pengawal untuk bergerak. "Tangkap mereka." Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Para pengawal tanah perdikan yang jumlahnya lebih banyak, segera mengepung Soma, Tumpak dan orang-orangnya. Para pengikut Soma dan Tumpak itu pun segera menyerang dengan garangnya. Namun anak-anak muda pengawal tanah perdikan itu cukup terlatih. Karena itu, maka mereka tidak mudah untuk segera memecahkan kepungan. Bahkan dalam pertempuran yang berlanjut, para pengikut Soma dan Tumpak yang jumlahnya lebih kecil itu segera mengalami kesulitan. Soma dan Tumpak sendiri masih belum terjun ke arena. Mereka ingin melihat seberapa jauh kemampuan para pengawal tanah perdikan. "Ternyata mereka cukup terlatih," berkata Soma. "Apakah mereka bukan para prajurit dari pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan, yang dipimpin oleh Agung Sedayu? Apakah mereka tidak sedang menyamar dan menjadi bagian dari anak muda pengawal tanah perdikan? Ilmu mereka memang meyakinkan. Tetapi agaknya mereka bukan prajurit dari pasukan khusus itu." Sikap para prajurit dari pasukan khusus itu tentu lebih keras dan lebih kasar. Tetapi rampaknya mereka benar-benar terlatih baik. "Bukankah kau lihat anak-anak muda Pudak Lawang? Bukankah mereka juga memiliki ilmu yang mapan seperti para prajurit dan pasukan khusus?" Tumpak mengangguk-angguk. "Marilah. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa mereka bukan apa-apa bagi kita." Tumpak mengangguk-angguk pula. Katanya, "Baik. Aku sudah tidak telaten lagi menunggu." Demikianlah, maka Soma dan Tumpak pun segera turun ke medan. Mereka ternyata tidak dapat mengandalkan para cantrik, sehingga mereka berdua harus turun tangan langsung. Demikian Soma dan Tumpak terjun ke arena pertempuran, maka keseimbangan pun segera berubah. Para pengawal satu demi satu terlempar dari arena pertempuran. Meski mereka menghadapi Soma dan Tumpak dalam kelompok-kelompok kecil, namun mereka sama sekali tidak berdaya. Karena itu, setelah beberapa saat Soma dan Tumpak melibatkan diri dalam pertempuran, maka para pengawal tanah perdikan pun terpaksa bergerak mundur. Soma dan Tumpak tidak mengejar mereka.
Dengan lantang ia pun berkata, "Lain kali kita akan bertemu lagi." Para pengawal itu bergerak semakin menjauh. Namun mereka masih mendengar Soma berteriak, "Katakan kepada Agung Sedayu apa yang kalian alami sekarang ini. Lain kali biarlah Agung Sedayu dan prajuritnya yang berjaga-jaga di jalan ini untuk menunggu aku pulang." Para pengawal itu melihat Soma, Tumpak dan orang-orangnya bergerak melanjutkan perjalanan mereka. Demikian mereka menjauh, maka pengawal tanah perdikan itu pun kembali lagi untuk mengambil kawan-kawan mereka yang terluka. Bahkan seorang di antaranya terluka parah. Soma telah melemparkan anak muda itu sehingga tubuhnya membentur sebatang pohon di pinggir jalan. "Kita gagal mencegah mereka keluar Kademangan Pudak Lawang," berkata pemimpin sekelompok pengawal itu. "Kita akan melaporkannya kepada Ki Gede." Setelah mereka menyingkirkan kawan-kawan mereka yang terluka, maka dua orang di antara mereka pun segera melarikan kuda mereka, menghadap Ki Gede Menoreh. Laporan itu cukup mengejutkan. Katanya kepada kedua orang itu, "Pergilah ke rumah Ki Lurah Agung Sedayu. Laporkan kepadanya, apa yang telah terjadi. Biarlah Ki Lurah dan Gelagah Putih mengambil sikap." Kedua orang anak muda itu pun segera pergi ke rumah Ki Lurah Agung Sedayu, untuk memberikan laporan tentang peristiwa yang baru saja dialami. "Aku akan pergi ke sana, Kakang," berkata Gelagah Putih. Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ia tidak dapat lagi mencegah Gelagah Putih. Namun Ki Lurah sendiri merasa bahwa yang terjadi itu sudah berlebihan. Karena itu, maka ia pun berkata, "Baiklah. Kita pergi ke sana. Tetapi aku akan singgah lebih dulu di rumah Ki Gede." Ki Lurah pun kemudian telah memberitahukan kepada dua orang anak muda itu, bahwa berdua bersama Gelagah Putih, Ki Lurah akan pergi ke tempat peristiwa yang menyakitkan itu terjadi. "Nanti kita terlambat, Kakang. Biar nanti saja kita menghadap Ki Gede." Mereka membawa pedati. Perjalanan mereka tentu lamban. Menurut perhitunganku, baru sore nanti mereka akan pulang. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Ketika Rara Wulan menyatakan keinginannya untuk ikut, maka Ki Lurah pun berkata, "Kau di rumah saja bersama Mbokayumu Sekar Mirah." Rara Wulan memang menjadi kecewa. Tetapi ia tidak berani memaksa. "Biarlah Ki Jayaraga juga berada di rumah bersama kalian," berkata Ki Lurah. Ki Jayaraga pun mengangguk. Katanya, "Baiklah. Aku tidak pergi ke sawah siang ini." "Aku sajalah yang pergi ke sawah," sahut Sukra. Ki Lurah mengangguk-angguk. Namun kemudian bersama Gelagah Putih maka Ki Lurah itu pun meninggalkan rumahnya. Keduanya memang singgah untuk menemui Ki Gede. Dengan suara yang bergetar, Gelagah Putih berkata, "Mereka telah mulai menumpahkan darah pengawal tanah perdikan, Ki Gede." "Ya, Gelagah Putih. Meskipun demikian, kita harus berbuat dengan perhitungan yang mapan dan dengan hati yang dingin." Gelagah Putih tidak menjawab, meskipun sebenarnya ia ingin segala sesuatunya lebih cepat. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah pergi ke tempat pertempuran itu terjadi. Ki Lurah dan Gelagah Putih telah menitipkan kuda mereka. Bersama beberapa orang pengawal tanah perdikan, keduanya menunggu Soma dan Tumpak kembali dari pasar. Gelagah Putih rasa-rasanya tidak sabar lagi. Ia berharap bahwa keduanya segera lewat dengan kedua pedati yang dibawanya. Kedua pedati itu harus dirampas, sedangkan Soma dan Tumpak harus ditangkap. Waktu terasa bergerak dengan lambat sekali. Matahari berkisar dengan malasnya, sehingga Gelagah Putih rasa-rasanya menjadi tidak sabar lagi. Ketika matahari menjadi semakin rendah di sisi barat, Gelagah Putih itu pun mondar-mandir menyeberangi jalan yang tadi dilewati Soma dan Tumpak. Tetapi Gelagah Putih tidak segera melihat dua buah pedati itu lewat. Apakah mereka tidak akan lewat jalan ini? Tiba-tiba saja Gelagah Putih bertanya. Menurut orang yang mengaku bernama Soma itu, mereka akan kembali lewat jalan ini. Soma bahkan mengatakan agar kami melaporkan kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Nampaknya mereka telah mengecoh kita, geram Gelagah Putih. Ketika bayangan senja itu mulai kekuning-kuningan, maka Gelagah Putih pun berkata kepada Ki Lurah Agung Sedayu. "Mereka tidak lewat jalan ini lagi, Kakang. Marilah, kita cari mereka di Pudak Lawang." Ki Lurah Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Katanya, "Jangan, Gelagah Putih. Kita tidak boleh kehilangan kendali. Mungkin mereka dengan sengaja membuat kita marah. Orang yang marah tidak dapat berpikir bening."
Bahkan mungkin kita akan terpancing dan terjerumus ke dalam kesulitan. Bukankah wajar jika kita menjadi marah? Memang wajar, Gelagah Putih. Tetapi bukan berarti kita kehilangan nalar. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Dicobanya untuk mengendapkan perasaannya yang menjadi semakin gelisah. Ketika malam kemudian mulai turun, maka Gelagah Putih pun yakin bahwa Soma dan Tumpak bersama beberapa orang kawannya tidak akan melewati jalan itu lagi. Yang kita lakukan sekarang adalah membuang-buang waktu dengan sia-sia, Kakang. Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, ya, agaknya mereka telah mengambil jalan lain. Dan kita hanya berdiam diri di sini. Ki Lurah Agung Sedayu tidak menjawab. Dalam pada itu, terdengar derap kaki kuda yang berlari mendekat. Dua orang pengawal tanah perdikan dengan agak tergesa-gesa mencari Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Ada apa? Bertanya Ki Lurah Agung Sedayu. Kedua orang pengawal tanah perdikan itu pun kemudian menceritakan bahwa telah terjadi lagi benturan kekerasan. Soma dan Tumpak telah kembali ke Pudak Lawang lewat jalan yang lain. Seperti pada saat mereka berangkat, maka pada saat mereka pulang pun mereka telah melukai beberapa orang pengawal tanah perdikan. Gila. Mereka telah mempermainkan kita, Kakang, berkata Gelagah Putih dengan lantang oleh getar kemarahannya yang tertahan di dadanya. Ya. Mereka telah mempermainkan kita. Apakah kita masih saja akan menunggu mereka mempermainkan kita lagi? Tidak. Tetapi sekali lagi aku peringatkan, kita jangan kehilangan nalar. Soma dan Tumpak telah dengan sengaja membakar jantung kita. Jika darah kita kemudian mendidih dan kita tidak lagi sempat membuat perhitungan atas langkah-langkah yang akan kita ambil, maka itu berarti bahwa mereka telah berhasil. Tetapi jika kita tidak berbuat apa-apa, maka mereka pun akan mengejek kita, bahwa kita tidak berani segera bertindak. Yang penting bukan berani segera bertindak. Tetapi langkah kita itu meyakinkan kita, berdasarkan perhitungan yang matang, akan berhasil. Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Sementara Ki Lurah pun bertanya. Kau sudah melaporkannya kepada Ki Gede? Sudah. Ki Gede memerintahkan kami untuk melapor kepada Ki Lurah. Baik. Kami juga akan segera pulang. Tidak ada gunanya kami berlama-lama di sini. Ki Lurah pun kemudian minta diri kepada pemimpin pengawal yang bertugas. Kepada anak muda itu Ki Lurah berpesan. Jika perlu sekali, kalian dapat memukul kentongan sebagai isyarat. Iya, Ki Lurah. Jika kau menghadap mereka, tetapi berhati-hatilah terhadap Soma dan Tumpak. Ternyata mereka orang-orang yang sangat berbahaya. Iya, Ki Lurah. Jika kau menghadap mereka, setelah mereka meyakini, bahkan mendapat laporan bahwa Soma dan Tumpak sudah kembali ke Pudak Lawang lewat jalan lain, maka Ki Lurah dan Gelagah Putih pun telah kembali ke Padukuhan Induk. Mereka pun langsung pergi menemui Ki Gede di rumahnya. Adalah kebetulan bahwa Ki Argajaya ada di rumah Ki Gede. Bukan hanya Ki Argajaya, tetapi ternyata Swandaru dan Pandanwangi ada di rumah Ki Gede pula. Selamat malam, Kakang. Selamat malam, Adi Gelagah Putih. Justru Swandarulah yang menyapanya lebih dahulu. Ki Lurah Agung Sedayu tersenyum. Sambil mengangguk dalam-dalam Ki Lurah itu menyahut. Selamat malam Adi berdua. Kapan Adi berdua datang? Sore tadi, Kakang. Menurut ayah, Kakang sedang bermain-main bersama Adi Gelagah Putih dengan orang-orang Pudak Lawang. Ki Lurah Agung Sedayu tertawa. Namun Gelagah Putih dengan sungguh-sungguh berkata. Mereka ternyata sangat licik, Kakang. Ya. Kami telah mendengar apa yang terjadi. Selagi Kakang Agung Sedayu dan Adi Gelagah Putih menunggu mereka kembali, mereka telah mengambil jalan lain. Kita tidak dapat membiarkan diri dipermainkan terus-menerus. Ya. Kita memang tidak dapat membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Aku datang karena justru persoalannya menyangkut pribadiku. Kami ingin menjernihkan suasana di tanah perdikan ini, Kakang, berkata Pandanwangi kemudian. Apakah kalian kebetulan saja datang justru pada saat tanah perdikan ini menghadapi persoalan, atau kalian datang karena ada persoalan di tanah perdikan ini? Ayah telah mengirim utusan ke Sangkal Putung, jawab Pandanwangi. Ki Lurah mengangguk-angguk. Ia memang sudah mendengar niat Ki Gede untuk memberitahukan persoalan yang sedang berkembang di tanah perdikan ini. Bahkan karena Ki Kapat Argajalu juga menyebut-nyebut nama Pandanwangi,
Karena Pandan Wangi dan anak laki-lakinya merupakan penghalang bagi Prastawa untuk mewarisi kedudukan Ki Gede di tanah perdikan ini. Aku akan memberitahukan kepada Sekar Mirah. Ia tentu akan segera datang kemari. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun justru minta diri. Mereka akan mengajak Sekar Mirah dan Rara Wulan untuk menemui Swandaru dan Pandan Wangi. Nanti sajalah kita berbicara lebih lanjut tentang orang-orang Pudak Lawang itu, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Sebenarnya lah ketika Sekar Mirah dan Rara Wulan mengetahui bahwa Pandan Wangi telah datang bersama suaminya, maka mereka justru tergesa-gesa ingin menemuinya. Aku mandi dulu, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Sehari aku menunggu dalam kegelisahan, sehingga pakaianku menjadi basah kuyup. Namun mereka tidak lewat. Setelah Agung Sedayu dan Gelagah Putih bergantian mandi dan berganti pakaian, maka mereka pun telah bersiap-siap pergi ke rumah Ki Gede. Sebelum mereka berangkat, Ki Lurah Agung Sedayu nampak berbicara bersungguh-sungguh dengan Ki Jayaraga dan Gelagah Putih. Aku akan mencoba mengemukakan hal ini kepada Ki Gede, Adi Swandaru dan Pandan Wangi, berkata Ki Lurah Agung Sedayu kemudian. Mudah-mudahan akan mendapat tanggapan baik. Demikianlah, sejenak kemudian maka Agung Sedayu, Gelagah Putih, Sekar Mirah dan Rara Wulan telah berangkat ke rumah Ki Gede untuk menemui Swandaru dan Pandan Wangi. Demikian Sekar Mirah, Rara Wulan dan Pandan Wangi berkumpul, maka rasa-rasanya tidak ada orang lain yang mendapat kesempatan berbicara. Mereka berbicara tentang apa saja, seperti riuhnya kumpulan 1000 burung betet di satu sarang. Suara tertawa pun sekali-sekali terdengar meledak dan kemudian berkepanjangan. Pest, desis Ki Gede. Seorang perempuan yang tertawa tidak boleh kelihatan giginya. Namun justru ketiganya tertawa meledak. Baru setelah mereka puas berbicara tentang bumbu masakan sampai ke jenis kain lurik terbaru, nampaknya mereka mulai menjadi letih, sehingga pembicaraan mereka pun menjadi berangsur menyusut. Ki Gedelah yang kemudian mulai mengarahkan pembicaraan mereka kepada persoalan di Kademangan Pudak Lawang. Kita harus berhati-hati, agar Prastawa, istri dan anaknya yang masih berada di dalam kandungan itu tidak menjadi korban, berkata Ki Gede. Bagaimana kalau kita berusaha membebaskannya, bertanya Pandan Wangi. Dalam kandungan itu tidak menjadi korban, berkata Ki Gede. Kita tidak dapat dengan serta-merta menyerang. Mereka akan mempergunakan Prastawa sebagai perisai, sahut Ki Gede. Pandan Wangi menarik nafas panjang, sementara Ki Lurah Agung Sedayu berkata. Kita akan mempergunakan cara yang lain. Cara lain? Barangkali Kakang telah merencanakan cara yang lain itu, bertanya Swandaru. Ini baru satu gagasan. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Gede, berkata Agung Sedayu kemudian. Katakan, Ki Lurah, sahut Ki Gede. Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian telah menguraikan rencananya untuk membebaskan Prastawa dari tangan Ki Kapat Argajalu. Ki Gede dan mereka yang berada dalam pertemuan itu mendengarkan rencana itu dengan seksama. Terasa ada ketegangan. Namun juga tersirat harapan. Ki Argajaya yang juga hadir dalam pertemuan itu sekali-sekali menahan nafas. Namun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Malam pun menjadi semakin larut. Ki Gede, Ki Argajaya dan mereka semuanya yang mendengar rencana Agung Sedayu itu duduk termangu-mangu. Wajah-wajah nampak bersungguh-sungguh. Agaknya rencana itu telah menarik perhatian mereka. Bagaimana menurut pendapatmu, Argajaya? Bertanya Ki Gede. Ki Argajaya mengangguk-angguk kecil. Katanya. Memang semua langkah itu mengundang berbagai kemungkinan. Tetapi jika kita tidak berani melangkah, maka segala sesuatunya akan terhenti. Ya, sahut Ki Gede. Kita memang harus berani menanggung berbagai akibat. Tetapi menurut perhitungan nalar, rencana itu mempunyai harapan yang besar. Tetapi jika kita menghadapi kegagalan? Apa boleh buat, desis Ki Argajaya. Baiklah, Ki Lurah. Nampaknya kita sependapat dengan rencana itu. Kita tidak dapat membuat rencana lain yang lebih baik. Kita juga tidak dapat berdiam diri terus-menerus. Karena itu, aku sependapat bahwa rencana itu dilaksanakan. Sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Agung, kita memang harus menapak dengan satu usaha. Baiklah, sahut Ki Lurah Agung Sedayu. Jika demikian, maka kita harus mempersiapkan pasukan yang kuat, yang siap menyerang Pudak Lawang. Aku akan memanggil sebagian dari pasukanku untuk mendukung rencana ini. Kita akan mematangkan rencana ini malam nanti.
Besok segala sesuatunya akan disiapkan, sehingga besok sore kita benar-benar sudah dapat mulai. Ya. Kita akan dapat segera mulai, desis Swandaru. Tetapi apakah Adi Swandaru dan Adi Pandanwangi tidak perlu beristirahat dahulu barang sehari? Tidak, sahut Swandaru. Kami tidak letih. Sementara itu, kita tidak ingin terlambat. Malam itu segala rencana pun telah dimatangkan. Ki Lurah Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berbicara dengan para pemimpin pasukan pengawal di padukuhan-padukuhan. Mereka harus segera mempersiapkan diri. Besok kalian harus sudah menghimpun semua kekuatan yang ada. Baik, Ki Lurah. Besok sore sebagian dari kekuatan Tanah Perdikan Menoreh harus bersiap di padukuhan Jati Anyar. Kita akan menyerang Pudak Lawang dari Jati Anyar, bertanya salah seorang pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan. Kita masih akan melihat suasana, apakah kita akan menyerang atau tidak. Tetapi jika perintah itu datang dari Ki Gede, maka kita tidak mengecewakan. Baik, Ki Lurah. Sebagian dari prajurit-prajuritku akan membantu kalian. Bukan maksudku bahwa pihak-pihak di luar lingkungan Tanah Perdikan ini akan mencampurinya, tetapi di Pudak Lawang ada kekuatan yang harus diimbangi. Para murid Ki Kapat Argajalu yang banyak sekali jumlahnya telah berada di Pudak Lawang pula. Baik, Ki Lurah. Seperti direncanakan, maka di keesokan harinya, Tanah Perdikan Menoreh telah benar-benar mengumpulkan pasukan di padukuhan Jati Anyar. Sebagian pasukan pengawal Tanah Perdikan yang berada di padukuhan-padukuhan telah berkumpul di padukuhan Jati Anyar. Mereka tidak saja berada di Banjar dan di rumah Ki Bekel dan para bebahu, tetapi karena jumlahnya yang cukup besar, maka mereka pun ditempatkan di rumah-rumah penduduk, yang sebagian justru telah mengungsi. Sebenarnya mereka tidak perlu mengungsi, berkata Ki Lurah Agung Sedayu kepada Ki Bekel. Aku mengerti. Kitalah yang akan pergi ke Pudak Lawang. Tetapi meskipun demikian, aku tidak dapat mencegahnya. Mereka tentu memperhitungkan seandainya justru pasukan yang berada di Pudak Lawang itulah yang menyerang kemari. Dan para bebahu, tetapi karena jumlahnya yang cukup besar, maka mereka pun ditempatkan di rumah-rumah penduduk, yang sebagian justru telah mengungsi. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Kehadiran pasukan dari padukuhan-padukuhan itu dengan mudah dapat dipantau oleh para pengawas yang berada di padukuhan terdekat dengan padukuhan Jati Anyar. Mereka sempat melihat betapa banyaknya anak-anak muda yang telah berada di Jati Anyar. Bahkan hampir setiap laki-laki yang masih mampu bertempur, terutama mereka yang di masa mudanya juga menjadi pasukan pengawal Tanah Perdikan, telah berkumpul di padukuhan Jati Anyar. Gila, geram seorang anak muda dari Kademangan Pudak Lawang. Mereka mengerahkan segenap kekuatan mereka. Bukankah itu wajar, sahut seorang laki-laki yang berkumis lebat, salah seorang murid Ki Kapat Argajalu. Tetapi apakah kita lalu menjadi gentar? Aku kira jumlah kita pun tidak kalah. Berapa jumlahnya laki-laki Pudak Lawang? Dan berapa pula jumlah murid Ki Kapat Argajalu yang ada di sini? Seandainya jumlah mereka lebih banyak, tetapi kemampuan mereka tidak lebih baik dari para murid Ki Kapat Argajalu. Anak-anak muda dari Pudak Lawang itu pun mengangguk-angguk. Meskipun demikian, masih juga terasa jantung mereka berdebaran. Mereka sudah pernah bertempur melawan kekuatan yang datang dari luar Tanah Perdikan bersama-sama anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan lain itu. Yang sekarang telah terkumpul di padukuhan Jati Anyar. Besok atau mungkin besok lusa, mereka akan berhadapan dan bertempur melawan mereka. Tetapi setiap kali Ki Demang Pudak Lawang telah membesarkan hati mereka. Katanya, kita berjuang untuk menegakkan keadilan. Yang berhak untuk menjadi kepala Tanah Perdikan Menoreh adalah orang dari Tanah Perdikan Menoreh sendiri. Bukan orang asing. Karena itu, kita akan menolak kehadiran orang asing itu, dan kita akan menempatkan Ki Prastawa pada kedudukan yang seharusnya. Anak-anak muda Pudak Lawang yang mendengar sesorak Ki Demang itu selalu saja mengangguk-angguk. Mereka pun mulai merasakan kebanggaan bahwa mereka telah turut berjuang untuk menegakkan kebenaran di Tanah Perdikan Menoreh. Dalam pada itu, untuk menghadapi serangan pasukan Tanah Perdikan Menoreh yang besar itu, Pudak Lawang telah mempersiapkan diri pula. Mereka telah menempatkan pasukan induk mereka di padukuhan yang berhadapan dengan pasukan Jati Anyar, di antara sebuah bulak yang tidak begitu panjang. Bersambung ke bab 506. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.